ini coba kita akan sharing season terkait dengan K3 manufacturing. Jadi kalau misalnya teman-teman semua paling banyak yang mengetahui K3 terkait dengan migas, pertambangan, ataupun terkait dengan konstruksi, ternyata di manufacturing ada juga loh teman-teman semua K3 terkait dengan fokus safety-nya. Nanti untuk lebih jelasnya coba nanti akan saya sharing terkait dengan K3 di manufacturing itu apa aja sih selain daripada yang migas, konstruksi, dan lain sebagainya. Oke, untuk perkenalan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Azrin untuk teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Jeki Pratama, saya alumni dari Universitas Sriwijaya, satu alma mater dengan Kak Azrin, dan kita satu jurusan, satu kelas, duduknya pun dulu berdekatan. Ya, untuk terkait dengan pengalaman kerja, memang secara pengalaman kerja saya tidak terlalu banyak, karena Alhamdulillah saya lulus tahun 2018, fresh graduate bisa dibilang, di tahun 2019 awal bulan Februari, Alhamdulillah saya join di perusahaan Yamaha. Oke, untuk konten hari ini bisa di next. Oke, untuk konten hari ini teman-teman semua, yang pertama kita akan membahas terkait dengan safety industri. Jadi apa saja sih safety industri yang ada di manufacturing, yang ada di migas, dan yang ada di konstruksi. Coba nanti akan kita compare. Terus yang kedua nanti akan coba kita overview secara singkat migas ataupun di industri itu apa saja. Terus yang ketiga nanti inti poin atau core materi hari ini safety di manufacturing itu apa saja sih? Nanti akan coba kita sampaikan. Terus nanti yang terakhir kita akan seri season. Untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman semua yang masih penasaran K3 di manufacturing itu apa saja, kerjanya ngapain, nanti silakan ditanya, kita open discuss. Jadi nggak perlu di akhir ataupun di tengah, kalau selama saya menyampaikan atau sharing terkait dengan materi yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan silakan di raise hand, di chat, ataupun langsung open mic, feel free teman-teman semua. Oke, next, Kak Azrin. Oke, yang pertama terkait dengan safety industri, ini kita bagi menjadi empat secara intinya. Yang pertama terkait dengan jenis industri, jenis resiko. Jenis resiko ini secara industri baik itu manufacturing, secara migas, tambang, konstruksi ini memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Nanti akan coba kita sampaikan. Terus yang kedua terkait dengan regulasi dan standar, ini balik lagi karena kita ada di Indonesia, secara otomatis kita akan follow regulasi yang ada di pemerintah. Terus secara internal perusahaan, biasanya khususnya di manufacturing tempat saya bekerja, paling banyaknya menginduk terhadap mother company, entah mungkin motor yang teman-teman sekarang pakai secara otomatis, mother company kita yang ada di Jepang, kita juga follow intern. Terus yang ketiga, secara lingkungan kerjanya pun, tingkat resiko ataupun lingkungan kerjanya ini berbeda-beda, tergantung industri yang kita tempati saat ini. Yang terakhir, respon daruratnya pun, ataupun yang disebut kita KTD, secara umum KTD-nya ini hampir sama. Oke, next Pak. Oke, yang pertama kita overview secara singkat terkait dengan jenis resiko. Kita bagi tiga secara singkatnya. Yang pertama di manufacturing, secara safety untuk jenis resiko di manufacturing itu paling bahayanya terkait dengan paparan bahan kimia. Terus yang kedua terkait dengan kebisingan, karena kita menggunakan mesin-mesin yang bergerak sehingga memiliki ataupun menghasilkan suara yang bising. Jadi nanti akan kita lakukan pengukuran secara lingkungan kerjanya terkait dengan kebisingan. Tetapi tidak hanya kebisingan yang akan kita lakukan pengukuran, terkait dengan ergonomi, terkait dengan lux ataupun pencahayaan, juga nanti akan kita lakukan pengukuran. Karena di manufacturing pun berenergi, itu juga sama terkait dengan jenis risiko yang kita hadapi di area ataupun di safety manufacturing. Berbeda hal kalau misalnya kita melihat di safety migas, teman-teman semua. Kalau di migas, ya mungkin migas setahu kita terkait dengan Pertamina, ataupun yang tahu Medco dan lain sebagainya, itu paling bahayanya terkait dengan potensi ledakan, kebocoran gas, dari ledakan ada potensi kebakaran,
karena kebakarannya menurut saya nggak main-main ya, bukan hanya api kecil, tapi ini bisa berpotensi menimbulkan api besar. Karena terkait dengan hal ini, potensi terbesarnya itu tidak hanya ledakan, kebocoran gas, paparan zat kimia pun ini juga merupakan potensi yang paling bahaya dihadapi untuk di area migas. Terus yang terakhir terkait dengan konstruksi, mungkin kalau misalnya kita berpikir terkait dengan konstruksi, bayangan kita secara otomatis terkait dengan pembangunan gedung ataupun mal-mal besar, apartemen dan lain sebagainya itu juga masuk. Paling bahayanya mostly terkait dengan ketinggian atau tertimpa benda berat karena paling banyak yang menggunakan misal forklift dan lain sebagainya itu juga merupakan jenis resiko yang paling tinggi yang kita hadapi di area konstruksi. Terkait dengan penggunaan perancah pun, ini juga sama atau yang biasa kita sebut scaffolding, ini juga ada potensi tertimpa benda atau material yang dari atas. Next, Pak. Untuk yang kedua terkait dengan regulasi ini juga sama kita bagi tiga. Secara regulasi yang tadi saya sampaikan, kita bagi dua secara follow regulasi dari pemerintah ataupun dari mother company kita. Untuk di manufacturing, kita mengacunya terhadap mother company kita yang ada di Jepang, tapi tidak meninggalkan terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia. Salah satu contoh, kita juga follow dan implementasi terkait dengan Permenaker 5 tahun 2018. Mungkin teman-teman tahu terkait dengan K3 lingkungan kerja. Terus yang kedua terkait dengan Permenaker 8 tahun 2020 terkait dengan alat angkat angkut plus ada operator produksi di sana. Terus yang terakhir terkait dengan Permenaker 38 tahun 2016 pesawat, tenaga, dan produksi. Ini untuk manufacturing dan saya rasa semua perusahaan ataupun fardu ain ya teman-teman semua untuk kita follow regulasi yang ada di pemerintah. Beda hal terkait dengan regulasi yang ada di internal itu masing-masing perusahaan pastinya ada dan tidak bisa kita compare. Oh, untuk di regulasi manufacturing kenapa ya berbeda dengan migas? Karena secara resiko, secara penanganan itu juga pasti berbeda. Secara karyawannya pun itu pasti berbeda secara penanganan ataupun treatmentnya terhadapnya. Nah, terkait dengan migas, ini regulasinya paling banyaknya terkait dengan standar ya nggak cuman ada di Indonesia ya, yang tadi saya informasikan, di secara skala internasional pun untuk yang di migas ada, mereka menggunakan standar API, American Petroleum Institute, ataupun yang dari pemerintah terkait dengan regulasi BPPT, Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dan untuk di area konstruksi pun terkait dengan regulasinya juga sama ya yang ada di manufacturing dan yang ada di konstruksi kita juga follow salah satunya terkait dengan Permen 38 tahun 2016 terkait dengan pesawat, tenaga, dan produksi. Itu terkait dengan regulasi. Next terkait dengan lingkungan kerja. Untuk lingkungan kerja di area manufacturing biasanya lebih teratur dan terkontrol. Kenapa? Karena kita walaupun karyawannya lebih dari 1.000 atau bahkan mencapai 5.000, kita biasanya melakukan edukasi terlebih dahulu dan biasanya masing-masing kita sebutnya line atau tempat mereka bekerja, masing-masing line itu terdapat atasan masing-masing atau bahkan ada yang di bawahnya lagi yang namanya leader. Jadi secara otomatis untuk kontrol secara awareness-nya, secara behavior-nya di line ataupun di pabrik juga bisa kita katakan lebih teratur dan terkontrol. Dan secara fasilitas pun untuk mesin baru ataupun mesin bekas yang kita beli di luar pabrik itu tidak sembarang kita masuk dan kita gunakan. Ada semacam regulasinya yang harus kita lakukan penilaian ataupun yang biasa kita sebut safety judgment. Nanti akan coba saya jelaskan secara detail. Untuk terkait dengan lingkungan kerja yang ada di migas, ini sangat bervariasi. Karena untuk di migas ataupun yang ada di lepas pantai, itu juga sama di area lingkungan kerja yang biasa dihadapi oleh orang-orang migas. Terkait dengan konstruksi pun sama ya. Ini dinamis ataupun selalu bergerak. Karena terkait dengan pembangunan pastinya tidak akan bergerak dari nol. Pastinya mereka ada target untuk di 1 tahun ke depan 50% harus selesai, untuk terkait dengan 2 tahun ke depan harus selesai 100%, dan terkait dengan dinamis tersebut pastinya secara lingkungan kerja pun berbeda antara dengan cuaca, lingkungan yang tidak stabil, perubahan lokasi yang tadi itu juga sama mempengaruhi terkait dengan safety yang ada di konstruksi.
Dan yang terakhir terkait dengan respon darurat. Ini secara respon darurat menurut saya common ya, dalam artian hampir semuanya sama antara manufacturing, migas, dan konstruksi. Mempunyai titik kumpul sementara, mempunyai titik kumpul yang untuk seluruh karyawan, ini juga sama, di manufacturing ada, di migas ada, dan secara konstruksi ada. Jadi untuk secara respon darurat ataupun KTD, ini menurut saya common. Tapi terkait dengan simulasinya, ini juga perlu kita klasifikasikan. Kalau di manufacturing, tidak jauh-jauh terkait dengan gempa bumi, kebakaran, terkait dengan potensi banjir, itu biasa kita lakukan simulasi. Terkait dengan migas, ya pastinya utamanya ya terkait dengan kebakaran, ledakan, dan lain sebagainya. Gempa pasti, kalau menurut saya, seluruh industri ataupun perusahaan pasti akan melakukan simulasi gempa. Berikut dengan konstruksi. Konstruksi paling bahayanya terkait dengan gempa. Kenapa? Karena mereka kan untuk mengerjakan suatu proyek pastinya berada di atas. Kalau ada guncangan sedikit, itu pasti akan mempengaruhi yang pekerjaan di atas. Makanya untuk terkait dengan respon darurat, ini harus dilakukan minimal, biasanya dilakukan 1 tahun 1 kali, minimal ya. Oke, next Pak. Secara overview, Turing. Oke, kalau tidak ada, nanti akan coba di kolektif ya, Kak Azrin. Mungkin ada pertanyaan melalui chat, nanti silakan di kolektif. Oke, kita lanjut untuk program safety yang di mana besarnya. Patrol dan measurement ataupun puna kita menggunakan. Jadi kita memastikan area seluruh depan normal. Kalaupun memang ada potensi abnormal, kita lakukan tindakan yang tepat untuk meminimalisir sedini mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkait dengan measurement, ini terkait dengan pengukuran 2018, wajib hukumnya seluruh industri yang ada di Indonesia ada 5 pengukuran yang wajib. Nanti akan coba saya sampaikan. Terus yang kedua terkait dengan audit sistem manajemen. Ini tujuannya untuk memastikan sistem manajemen yang berjalan, yang kita implementasikan di industri ataupun di perusahaan masing-masing, konsisten dilakukan dan terimplementasi. Kalaupun memang ada abnormal, balik lagi, kita akan melakukan tindakan ataupun pengendalian ataupun perbaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk audit sistem, untuk saat ini kita masih ada 3. Yang pertama terkait dengan audit quality, audit lingkungan, audit terkait dengan ini memberikan rekomendasi yang tadi ya teman-teman semua, pada saat kita membeli mesin baru, karena untuk di area manufacturing pastinya tidak terlepas terkait dengan mesin produksi. Mesin produksi, baik baru, perbaikan, ataupun pindah posisi, itu harus kita lakukan safety adjustment. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir potensi ataupun kondisi abnormal. Kalau ada kondisi abnormal, dari tim safety, itu wajib hukumnya memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan beberapa item yang kita cek. Terus yang terakhir, terkait dengan BBS, Best Behavior Safety. Karena terkait dengan manufacturing, fokus utama kita lebih ke manusianya, karena menurut kami, apabila manusianya sudah safety, secara program safety-nya ataupun secara hal lainnya pasti akan mengikuti. Makanya di sini kita menjadi fokus utama. Nantinya si safety ini bisa menjadi budaya safety ataupun culture safety. Next Pak, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada patrol safety. Ini kita bagi ada 3 aktivitas patrol. Yang pertama, patrol di dalam pabrik. Ini biasanya kita lakukan 1 bulan itu 2 kali. Yang tadi memastikan agar tidak ada terjadi kondisi abnormal ataupun potensi abnormal ataupun potensi terjadi kecelakaan kerja. Terus yang kedua, patrol lalu lintas. Ini kenapa sih kita harus melakukan patrol lalu lintas? Ya sebagaimana diketahui, saya sekarang bekerja di perusahaan Yamaha. Tidak hanya target kami tidak hanya mengedukasi seluruh karyawan, tetapi juga kami mengedukasi seluruh customer yang menggunakan unit motor kami. Jadi pada saat karyawan kami masuk ke dalam perusahaan kami, itu akan kita lakukan patrol lalu lintas. Tujuannya apa? Secara standar motor kami harus lengkap, secara unit harus lengkap. Jadi pada saat karyawan kami menggunakan motor yang kami produksi, itu juga harus lengkap. Jadi itu contoh untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Karawang. Jadi untuk patrol lalu lintas bukan image-nya kita patrol di jalan raya ya, tapi patrol lalu lintas, patrol yang ada di sekitar area pabrik kami. Jadi pada saat si karyawan ini mau masuk ke perusahaan kami, secara kelengkapan, fungsi kendaraan,
helm, termasuk APD, itu juga akan kita lakukan cek. Tujuannya apa yang tadi? Selain daripada untuk meningkatkan awareness safety untuk karyawan kami, nantinya karyawan kami akan menjadi contoh ataupun role model yang baik harapannya terhadap masyarakat yang menggunakan unit motor kami, yang mana motor Yamaha. Terus yang ketiga, terkait dengan patrol kotaknya, menurut saya mungkin era ada center, ada kotak P3K itu sendiri yang biasanya kita lakukan itu patrol sebulan itu minimal 2 kali, yang reverse dengan yang poin A. Nanti untuk patrol di area pabrik itu juga akan sama ikut terhadap patrol kotak P3K dan alat KTD. Itu akan menjadi satu kesatuan. Terus yang kedua terkait dengan verifikasi. Kalau saya dulu pernah eh, kerja magang namanya ya, praktek kerja di area migas, untuk yang work permit ini juga ada di sana. Pada saat saya masuk di area ataupun di industri manufacturing, ternyata untuk verifikasi work permit juga ada, tapi terhadap pihak ketiga yang akan bekerja di perusahaan kami. Contoh, untuk memperbaiki mesin atau memperbaiki atap yang berhubungan dengan konstruksi, license mereka yang dibutuhkan apa saja, apakah sudah terdaftar di teman K3, apakah valid dan lain sebagainya, itu akan kita lakukan di dalam aktivitas verifikasi work permit. Biasanya untuk work permit ini berbagai perusahaan ya, mungkin penyebutannya berbeda. Ada yang work permit, ada yang S-nya secara alat yang akan mereka gunakan secara kemudian K3 umum instruksi biasanya terdaftar dicek yang diverifikasi work permit pihak ketiga biasanya kita ceknya melalui 2 tahap tadi. Kalau misalnya dia terdaftar bisa masuk, kalaupun tidak terdaftar untuk di kartu itu biasanya dari pemerintah disediakan barcode itu bisa di-scan. Kalau masih tidak terdaftar, biasanya kita rekomendasikan untuk manpower yang penggantinya, yang terdaftar di teman K3. Oke, next Pak. Yang selanjutnya terkait dengan pengukuran lingkungan kerja, yang referensi kita dari Permenaker 5 tahun 2018, yang ada 5 secara pengukuran biologi, fisika, kimia, ergonomi, dan psikologi. Mungkin terkait dengan biologi, fisika, kimia, ini biasa kita dengar ya, tidak hanya pengukuran di area kerja, mungkin pada saat kita praktek pun terkait dengan pengukuran biologi, fisika, ataupun kimia, khususnya anak-anak yang dari IPA, ini biasa kita lakukan. Tapi untuk ergonomi dan psikologi ini biasanya terkait dengan hal ini lebih spesifik lagi. Karena untuk ergonomi ada beberapa dari referensi yang kita baca dari pemerintah itu merekomendasikan ada pengukuran yang menggunakan reba, ada menggunakan rula, atau bahkan terkait dengan angkat dan angkat manual itu ada menggunakan RWLI, itu juga sama kita lakukan pengukuran. Untuk pengukuran ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dan sebelum dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini biasanya PJK3, untuk terkait dengan industri, wajib hukumnya memiliki K3 linker. Nantinya tugasnya untuk melakukan pengukuran sebelum kita lakukan pengukuran oleh pihak eksternal atau dari PJK3. Psikologi juga sama, kita mengacunya ke dalam referensi Permenaker 5 tahun 2018. Untuk pengukuran ini diserahkan kepada PJK3 secara nanti pada saat audit dari eksternal itu yang akan divalidasi dari pihak auditor itu pengukuran dari pihak PJK3. Karena kalaupun pengukuran internal takutnya bias ataupun bias informasinya. Jadi mereka mengacunya terhadap hasil pengukuran yang dilakukan oleh PJK3. Yang selanjutnya terkait dengan audit sistem yang tadi saya informasikan, untuk saat ini kita auditnya bagi dua, audit internal dan audit eksternal. Audit internal dan eksternal juga sama, fokusnya ada 3 ISO. ISO 9001 tahun 2015 kita masih menganut itu karena itu yang paling terbaru terkait dengan sistem quality. Yang kedua terkait dengan ISO 14001 tahun 2018 terkait dengan manajemen lingkungan. Yang terakhir 45001 ini terkait dengan K3. Mungkin ada beberapa pertanyaan kenapa sih kita harus melakukan audit sistem? Yang pertama terkait dengan audit quality. Karena di kami menghasilkan produk ataupun unit motor, jadi pada saat kami menyampaikan pada customer atau bahkan kami ekspor keluar, untuk negara tujuan pasti mereka memintakan terkait dengan ketiga sistem ini. Karena ini memvalidasi bahwa kualitasnya sudah aman secara penggunaan lingkungan. Penggunaan lingkungan apa yang berpengaruh terhadap hasil dari pengasapan itu apakah aman atau tidak, terkait dengan area kerja ataupun terkait dengan manpowernya sudah aman atau tidak,
Ini yang akan menjamin terkait dengan audit sistem ini. Audit sistem ini outputnya nanti akan kita mendapatkan satu lembar. Ini juga sama dikeluarkan oleh pihak luar, nanti akan mengeluarkan satu sertifikat yang menyatakan bahwa kita sudah implementasi dengan baik ketiga sistem ini, yang mana yang sertifikat tadi nanti akan kita upload dan lampirkan ke negara-negara tujuan, atau bahkan pada saat dari customer menanyakan terkait dengan jaminan kualitas, jaminan lingkungan, dan jaminan ketiga, kami bisa menjawab dengan gamblang dan kami sudah mengimplementasikan. Apa buktinya? Kami sudah mendapatkan sertifikat dari pihak eksternal ataupun dari auditor eksternal. Karena untuk terkait dengan hal ini, yang biasa kita pakai itu audit yang dari eksternal untuk menjamin terkait dengan kualitas, lingkungan, ataupun dari safety-nya. Untuk staff QHSE ataupun safety officer, katakanlah, ini wajib hukumnya menjadi auditor, tapi hanya untuk auditor internal saja. Untuk auditor internal, ini untuk audit sistemnya kita biasa lakukan minimal 1 kali, tapi kalau perusahaan kami itu melakukan audit internal dalam 1 tahun itu 2 kali, semester pertama dan di semester kedua. Untuk audit eksternal itu dilakukan 1 kali. Jadi sebelum audit eksternal biasanya dilakukan di bulan Juli, di bulan April kita sudah melakukan pengecekan internal, di bulan Juli eksternal, dan setelah di bulan Novembernya nanti di next month-nya atau di bulan depannya kita akan melakukan audit internal lagi. Jadi ada 2 audit internal, 1 kali audit eksternal. Next, Pak. Yang terkait dengan safety judgment, ini yang tadi saya informasikan terkait dengan mesin, mesin baru, entah itu mesin perbaikan, ataupun pindah posisi, ini harus kita lakukan safety judgment. Tujuannya apa? Untuk menjamin secara safety-nya agar lebih aman lagi pada saat digunakan ataupun pada saat memproduksi material berupa unit motor. Ini juga harus kita cek. Ternyata untuk yang safety judgment ini tidak hanya mesin, penggunaan bahan kimia pun ini harus kita lakukan safety judgment. Tujuannya agar penggunaan-penggunaan bahan kimia yang mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, ada yang berbahaya terhadap kesehatan terkait dengan karsinogen, potensi memunculkan kanker, ataupun mudah terbakar, mudah meledak, dan lain sebagainya, harus kita lakukan treatment khusus melalui ya tadi. Untuk biasanya kita untuk penggunaan bahan kimia ada lembaran yang namanya MSDS, Material Safety Data Sheet. Itu juga nanti akan kita ubah menjadi satu informasi yang namanya SDS, atau yang biasa kita sebut untuk di kami lembar informasi bahan kimia. Itu juga mengacu terhadap treatment khusus ataupun pada saat mengenai tubuh kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindakan perbaikannya seperti apa, itu di dalam safety judgment untuk di chemical ataupun di bahan kimia. Yang terakhir, safety judgment APD ataupun PPE. Terkait dengan penggunaan APD pun sama, pada saat departemen berubah APD, mengganti APD ataupun APD baru, itu juga harus kita judgment. Tujuannya sama untuk APD chemical, untuk yang APD proses, untuk APD yang menggunakan mesin, itu harus kita lakukan safety judgment. Tujuannya agar memastikan bahwa untuk APD chemical dan mesin ini dalam kondisi aman, dan kita sampaikan ke operator kami bahwa untuk proses ini sudah aman dan garansinya melalui safety judgment. Oke, next. Yang selanjutnya terkait dengan BBS ini, mungkin menurut saya ya, seluruh perusahaan target utama mereka menjadi safety culture. Salah satunya melalui BBS ataupun Best Behavior Safety. Kalau di kami ada 2 aktivitas besarnya. Yang pertama terkait dengan near miss information ataupun informasi hampir celaka. Kalau udah celaka itu namanya insiden ataupun accident. Kalau hampir celaka itu kita informasikan ke atasan kita untuk dilakukan perbaikan. Untuk operatornya, ini melatih karyawan supaya aware terhadap kondisi abnormal. Jadi, untuk target utama kami terkait dengan BBS ini harapannya bisa diterapkan selama proses pekerjaan produksi berlangsung, agar supaya tidak terlalu cuek ataupun tidak cuek terhadap kondisi abnormal. Jadi mereka aware, ataupun menurut mereka bahaya ke orang lain ataupun ke dalam perusahaan, ini diinformasikan melalui near miss information.
Secara metode biasanya ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan form, Google Form, semacam Google Form, itu dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Tapi kalau di kami karena meminimalisir terkait dengan penggunaan kertas ataupun paperless, nanti inline dengan ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan, di kami sudah menggunakan yang namanya sistem untuk new information. Terus yang kedua, analisa HIRA ataupun HIRA DC. Ini untuk operator juga kita latih terkait dengan analisa potensi bahaya di tempat kerja, pengendaliannya seperti apa, ini juga masuk ke dalam analisa HIRA ataupun HIRA DC. Ini tujuan utama kami untuk program BBS ini harapannya bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Yang tadi satu targetnya untuk menjadi safety culture di dalam perusahaan kami. Next. Dari penjelasan terkait dengan program safety yang ada di manufacturing, ada yang mungkin penasaran terkait dengan program safety, silakan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut. Sepertinya lanjut aja Kak, nanti Oke, di akhir siap. diskusi kita. Selanjutnya terkait dengan skill apa sih yang harus kita kuasai selaku safety man, safety officer, ataupun staff safety ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya yang harus kita kuasai. Mungkin menurut teman-teman semua yang sekarang masih menjadi mahasiswa ataupun yang sudah bekerja, itu juga bisa diadopsi ataupun menurut pengalaman teman-teman semua. Tapi ini menurut pengalaman saya, skill apa yang harus kita kuasai sebagai safety man? Yang pertama, public speaking. Itu sudah pasti ya teman-teman semua untuk kita menginformasikan karena tugas kita 80% itu mengajak orang agar safety proses dalam bekerja. Tujuannya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Public speaking. Yang kedua terkait dengan sikap persuasif dari public speaking kita harus mempunyai kemampuan untuk mengajak, ayo kita kerja safety, ayo kita lakukan pekerjaan sesuai dengan standar ataupun menggunakan WI, ayo kita menggunakan APD yang standar, APD yang diwajibkan. Nah, untuk yang public speaking dan persuasif, mungkin terkait dengan hal ini juga saya pun di awal-awal masuk ke dalam perusahaan yang sekarang itu menjadi demam panggung pada saat melakukan sosialisasi atau safety talk ke dalam perusahaan kami, ke operator kami, itu menjadi hal yang biasa. Karena menurut peribahasa, dari bisa ala biasa, nah untuk yang public speaking ini harus dilatih. Nggak bisa kita hanya menonton ataupun melihat TikTok, tips untuk public speaking yang bagus, tapi ini harus dilatih. Terkait dengan sikap persuasif pun sama. Nanti juga akan mengalir sendiri apabila nanti public speaking kita sudah ya mumpuni lah bisa dikatakan. Terus yang terakhir menurut saya sih sabar ya. Karena pekerjaan kita tidak hanya menghadapi mesin, tidak hanya menghadapi hal-hal lainnya, ini kita paling banyaknya menghadapi sikap manusia. Kalau dari kita terkait dengan safety man-nya yang tidak sabar, ini mungkin beda cerita lagi nanti pada saat kita melakukan sosialisasi ataupun terkait dengan safety talk. Jadi kuncinya sabar, kalaupun memang dari si operator ataupun dari karyawan kita belum menggunakan alat yang sesuai dengan apa yang kita informasikan di awal, itu harus dilakukan sosialisasi yang secara masif dan secara terus-menerus. Tujuan kita satu, teman-teman semua terkait dengan safety man ataupun safety officer atau staff safety, tujuannya satu, yaitu zero accident. Next. Jadi untuk kesimpulan materi sharing saya hari ini, yang pertama semua industri memiliki program safety yang common ataupun sama. Hanya saja fokus dari potensi bahayanya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing yang tadi terkait dengan jenis resiko, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, safety man, safety officer, ataupun staff safety dituntut menjadi role model. Jangan sampai nanti kita berkoar-koar, ayo kita menggunakan APD, ayo kita menggunakan alat-alat yang sudah terkalibrasi. Tapi nyatanya kita juga sebagai safety man tidak memakai APD. Contoh, memasuki area yang dilarang. Itu akan menjadi poin perhatian untuk karyawan kita. Nah, di sini kita ataupun saya menjadi bahan apa ya, bahan pengingat bahwa kita bekerja khususnya untuk yang safety man menjadi role model. Selalu kita follow standar, menggunakan APD pada saat kita ke lapangan, untuk tujuannya satu, menjadi panutan seluruh pekerja ataupun karyawan kita.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Azrin, untuk dan rekan-rekan semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Sangat menarik pada pagi hari ini. Saya berikan aplaus ya untuk Kak Jeki. Semoga materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan pada pagi hari ini bisa apa istilahnya kita butuh nih tentang ketiga manufaktur ya. Mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman sendiri atau diri sendiri yang butuh sekali dengan materi ketiga manufaktur nih. Untuk link presensi sudah dibagikan ya di kolom chat. Mohon untuk sobat-sobat ketiga segera mengisi presensi agar kita bisa kalau ada kendala segala macam ya, kita bisa mengetahui nih siapa saja yang mengisi dan melakukan klaim sertifikat. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun di kolom chat ya, sobat-sobat ketiga. Tidak usah malu-malu kita namanya sesi sharing ya sobat-sobat ketiga atau mungkin ada keluhan nih saya dulu pernah kerja di bagian manufaktur tapi posisi saya pun di sesi sharingkan saja ya Kak Jeki ya Iya, mungkin seperti itu. betul, Kak Azrin. Silakan. Nah ini dari Kak Nintia nih ada yang ingin ditanyakan nih Kak. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menerapkan program safety manufacturing dengan optimal, ya? Optimal agar seluruh karyawan menaati program safety manufacturing yang ada yang apa yang istilahnya sudah diterapkan seperti itu Kak. Oke, Ya, seperti itu. Jadi dengan cara optimal dan karyawan pun ya, bisa melaksanakan program tersebut Kak. baik. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya, Kak Azrin? Oke, Kak Kak Cynthia, Nintia. salam kenal. Oke, terkait dengan aktivitas ataupun tindakan apa yang harus kita lakukan agar si karyawan kita bisa menerapkan safety yang ada di manufacturing. Balik lagi yang tadi ya, terkait dengan potensi ataupun resikonya, yaitu sabar. Karena untuk sosialisasi atau mengingatkan ke orang, karena teman-teman semua, untuk informasi saja ya, FYI, karyawan kami paling banyaknya dari lulusan SMA. Jadi terkait dengan hal ini menjadi tantangan kami untuk bisa menyamakan persepsi ataupun pengetahuan safety dari kita ke mereka. Karena terkait dengan hal ini untuk sosialisasi ataupun pengulangan-pengulangan informasi tidak cukup hanya sekali dua kali. Ini harus berulang, berulang, dan berulang. Terus yang kedua, yang tadi kita sebagai atasan ataupun sebagai safety man harus menjadi role model, contoh yang baik. Karena menurut saya sekarang kita sudah memasuki era yang namanya Gen Z, sebentar lagi ada Gen Alpha. Mereka pada saat kita memberikan informasi paling banyak untuk materi terkait dengan tulisan-tulisan, terkait dengan apa ya, paling banyak omongan gitu ya, mereka akan menganggapnya itu sebagai monoton. Makanya di sini kita paling banyaknya mencontohkan dan menginformasikan berupa flyer di mana-mana agar tujuannya satu, bisa tersampaikan ke mereka dan bisa diimplementasikan. Terus yang ketiga, yang tadi kita menggunakan terkait dengan hal ini untuk melatih mereka aware, memaksa sih agar mereka terbiasa. Lebih kita di awalnya memaksakan. Jadi kita mempunyai target. Kamu harus melihat ataupun mendengar kondisi abnormal di lapangan yang menurut kamu bahaya dalam 1 tahun minimal 3 gitu ya. Tujuannya apa? Agar mereka bisa terlatih. Karena yang tadi, kalau di migas paling banyaknya mungkin ya, kalau menurut pengalaman saya kemarin di magang di perusahaan migas, paling banyaknya ya yang masih berumur, umur 30 tahun, 40 tahun. Tapi berbeda hal kita di area manufacturing. Yang kita hadapi yaitu karyawan-karyawan yang Gen Z, yang mana terkait dengan hal ini harus ada treatment khusus. Terkait dengan implementasi atau best practice-nya yang tadi sosialisasi nggak cukup sekali dua kali, harus berulang dan konsisten. Gitu, Kak. Oke, baik. Jadi banyak beragam aspek seperti itu ya Kak Jeki ya dari Betul, Kak Azrin. karakter kita sendiri, kemudian dari apa yang sudah kakak share tadi, BBS tadi ya, Ya,
apa istilahnya tuh kita optimal dan juga karya menerima dengan ya no problem lah, bisa menerima dengan cara yang memang sesuai dengan ketentuan di perusahaan seperti itu ya Kak Jeki. Oke, Betul, Kak Azrin. gimana Kak Nintia? Saya rasa cukup jelas ya. Ya, baik terima kasih atas jawabannya. Oke, Oke, terima kasih Kak Anindya. ini ada yang bertanya lagi Kak. Kayaknya cukup banyak bertanya nih ya. Kayaknya sudah kepo banget ini tentang K3. Oke, Iya, dari Kak Evana nih Kak. ya. Izin bertanya nih, dengan adanya regulasi yang sudah Kak Jeki sampaikan tadi, apakah K3 itu sangat penting untuk edukasi bagi seluruh karyawan terkait dengan produktivitas kerjanya, Kak? Hmm, Gitu. oke. Ya, bagus banget Kak Azrin pertanyaannya. Yang Ya. pertama, yang tadi ya, pada saat kita masuk ke dunia manufacturing, yang kita hadapi bukan yang bapak-bapak yang berumur 30, 40, tapi Gen Z yang masih umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seberapa efeknya sih terhadap safety untuk mereka bekerja? Menurut saya sangat berdampak sekali. Karena pada saat ya semoga tidak terjadi ya di dalam perusahaan kita ataupun perusahaan di luar sana untuk kecelakaan kerja. Karena kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, untuk proses produksi itu akan dihentikan sementara. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan cost ataupun ya kalau misalnya jualan nggak muluk-muluk terkait dengan keuntungan, pastinya itu juga akan berdampak. Kenapa kita selalu mencanangkan, ayo bertindak safety, ayo menggunakan APD, ayo bekerja sesuai dengan WI ataupun dengan standar yang ada. Tujuannya satu, yang tadi agar kualitasnya tetap terjaga, safety-nya tetap terjaga, dan produksi kita juga tetap berjalan sebagaimana target yang sudah kita tetapkan. Misal, katakanlah perusahaan motor A dalam satu hari target harus memproduksi 1.000 motor nih. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, target itu tidak akan tercapai. Kemungkinan bisa mencapai 800 motor ataupun 500 motor. Nah, itu akan juga mempengaruhi terhadap produksi motor. Makanya daripada itu, terkait dengan safety tidak kalah penting. Untuk terkait dengan hal ini, selalu kami canangkan untuk selalu bertindak aman. Kalau ada abnormal, lapor ke atasan sekecil apapun itu. Jadi untuk terkait dengan proses produksi, tetap jalan, keselamatan pun tetap terjaga. Agar target produksi jalan, target terkait dengan zero accident pun tetap kita capai. Gitu, Kak. Iya, baik sekali, Kak. Jadi istilahnya memang se apa K3 ini ya eh, dampaknya besar sekali gitu ya. Jadi Betul. ketika kita punya target dalam perusahaan gitu ya, dan juga terkendala ya ngomong misalnya jangan jangan sampai terjadi hal yang Mm-mm. fatal seperti itu ya, kecelakaan Iya, kerja. Hmm. Jadi penting untuk peran kita sebagai orang safety mensosialisasikan seperti itu kurang lebih kayak. betul. Saya sepakat, Pak. Jadi kalau misalnya saya pernah melihat ataupun membaca suatu jurnal, jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja di dalam perusahaan, entah itu di manufacturing, migas ataupun konstruksi, yang rugi bukan cuma si korban. Ternyata masih ada, jadi semacam fenomena gunung es kalau teman-teman semua pernah mendengar ataupun melihat fenomena tersebut. Jadi terlihatnya kecil di permukaan, ternyata di dalamnya itu sangat luas sekali. Di antaranya pastinya atasan akan gelabakan nih ngurusin kita. Terus yang kedua, teman kita pastinya akan mengganti proses kita. Terus yang ketiga pastinya perusahaan itu sendiri. Karena di perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh, pastinya akan bertanggung jawab terhadap kesehatan. Misal, katakanlah tangannya tergores, ataupun yang perlu dijahit, pastinya akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit untuk pembayaran biayanya itu diserahkan terhadap perusahaan. Pastinya perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, dari aspek tersebut pun itu K3-nya sangat berpengaruh sekali terhadap perusahaan-perusahaan baik itu manufacturing, migas ataupun secara konstruksi. Iya, baik. Saya rasa cukup jelas ya kayak mana untuk jawabannya dan juga bisa berbagi pengalamannya Kak Jeki kepada sobat-sobat ketiga pada pagi hari ini ya. Ya, Ketiga itu safety first ya, kurang lebih seperti itu. safety first. Safety first ya. Ini ada yang bertanya dari sahabat kita nih Kak. Kak Dwi Tinut Manggala Putra nih.
Izin bertanya, Pak Jeki, dulu pernah saya bekerja di bidang manufacturing dan merasa bosan karena mostly pekerjaan dilakukan adalah berulang-ulang. Nah, bagaimana cara kita kreatif dan improvement dalam bekerja di manufaktur? Nah, ini sangat menarik nih Kak, terkait dengan kinerja kita lah. Oke. Iya, saya terima kasih Kak Dwi ya sudah bertanya. Jadi saya lebih kurang kerja di perusahaan sekarang itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya Kak Dwi menanyakan hal yang seperti itu yang saya rasakan sekarang. Jadi kalaupun memang kita merasa bosan pada saat di proses pekerjaan, karena teman-teman semua untuk di manufacturing ini beda ya. Kalau di area migas, kita nggak boleh terlalu lama standby di office ataupun di kantor. Di konstruksi pun juga sama. Kalau menurut pengalaman teman-teman saya ya, yang ada yang bekerja di migas atau di konstruksi, itu tidak boleh ataupun haram hukumnya terlalu lama bekerja di dalam office ataupun kantor. Nah, tapi kalau misalnya kita di manufacturing, itu 50-50 antara pembagian membuat laporan ataupun terkait dengan audit sistem tadi ya, kita paling banyaknya terkait dengan bekerja di dalam office ataupun di dalam kantor. Nah, kalau misalnya dari Kak Dwi Tinu tadi menanyakan bagaimana improve kita pada saat bekerja di manufacturing agar tidak terlalu bosan, ya salah satunya kita ke Genba. Kita sebutnya kalau misalnya di bahasa perusahaan Jepang itu untuk lapangan sebutnya Genba. Kita ke Genba saja Kak Dwi. Genba, kalau teman-teman semua mungkin masih jomblo ya, di sana masih banyak sekali pemandangan-pemandangan ya, kita bisa ngelihat ataupun mencari jodoh di sana, ataupun kita bisa bersosialisasi dengan atasan yang di luar proses, ataupun bisa mengerjakan pekerjaan lain di luar daripada pekerjaan yang ada di dalam office. Jadi kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya yang bekerja di perusahaan yang sekarang sudah 5 tahun, yang sudah memasuki fase monoton ataupun bosan, ya salah satu tindakan saya pergi ke Genba ataupun ke lapangan. Jadi nggak muluk di dalam kantor ataupun di dalam office mengerjakan laporan dan lain sebagainya. Masih banyak. Di luar pada saat kita weekend, kita bisa healing kemana Kak Dwi? Ke Bandung kek, atau ke Semarang, atau ke Palembang gitu ya, makan pempek, itu juga bisa stress relief kita, melepaskan sedikit beban yang ada di kantor ataupun di pabrik gitu. Iya, jadi itu istilahnya itu replacement Kak ya. Yes. Man, uh, self healing untuk diri intinya menyukai bidang pekerjaan kita ya kurang lebih seperti itu. Betul. Kalau kita sudah passion terhadap pekerjaan tersebut, menurut saya sih, semonoton-monotonnya orang pasti akan selalu mencari cara untuk improve yang tadi. Terima kasih Kak Dwi untuk selalu bertanya, kita sharing terhadap teman-teman yang sekarang mungkin sudah bekerja di tahap yang bosan ataupun monoton, mungkin ada beberapa treatment yang bisa kita lakukan. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena saya dalam pabrik, di tidak bisa keluar sembarangan keluar pabrik, ya salah satu improve yang saya lakukan main ke Genba, bisa keliling-keliling ke departemen, bisa melihat proses pembuatan motor, bisa bertanya terkait dengan pembuatan motor itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu menjadi stress relief saya, Pak Dwi. Ya. Terima kasih Pak Jeki, sukses selalu ya. Kita semoga sukses Ya, selalu terima kasih juga Kak Azrin sudah memberikan waktunya. duit Tinut. Oke. Bagi saya mengingatkan bagi sobat-sobat ketiga yang belum mengisi presensi, segera mengisi presensi dikarenakan presensi nanti kalau selesai Zoom tidak ada recordnya lagi ya. Dan juga ini presensi saya mengingatkan batasnya sampai batas pengisian sampai besok pagi jam 9 pagi ya. Oke. Dan juga saya ingin menanyakan, saya sendiri boleh bertanya Kak Jeki. Yes, mangga. Iya, izin bertanya nih Kak, mungkin bisa untuk bagi sobat-sobat ketiga yang ingin punya pengalaman seperti Kak Jeki nih, atau Ya. mungkin nanti bisa masuk ke bidang manufaktur. Mhm. Jadi saya ingin bertanya nih Kak, apakah seberapa pentingkah kita sebelum memulai untuk di bidang manufaktur, terutama ketiga ya, apakah perlu untuk mengikuti pelatihan seperti itu, Kak?
Ah, oke. tentang K3 ya, tentang K3 umum apa K3 yang lainnya, seperti itu untuk pembekalan. Siap, Kak. Oke. Oke. Saya sepertinya ketinggalan informasi itu. Terima kasih, Kak Azrin, sudah bertanya. Untuk sebelum saya jawab, ini rekan-rekan kita yang join paling banyaknya mahasiswa atau yang sudah bekerja ya? Mohon maaf sebelumnya. Paling banyak sih mahasiswa ini, Kak. Oh, mahasiswa ya? Iya, Oke. mahasiswa. Oke, berarti tepat ya pertanyaan tadi oleh Kak Azrin. Ya, kalau misalnya saya boleh sharing, untuk terkait dengan pekerjaan, menurut saya dimanapun ya, untuk kita yang ada di industri K3, itu wajib hukumnya sekarang ya. Untuk yang sekarang, saya bicara sekarang. Kita wajib memiliki yang namanya sertifikat K3 umum. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, untuk job-job yang ada di luar, requirement pertama mereka terkait dengan memiliki lisensi K3 umum. Dan yang sekarang yang saya notice ya, di dalam requirement tersebut, ternyata sekarang untuk K3, untuk pekerjaan di bidang K3, entah itu migas, entah itu manufacturing, entah itu di konstruksi, sekarang sudah aware ataupun mereka sudah mengetahui keberadaan terkait dengan Kesmas ataupun kesehatan masyarakat di bidang K3. Karena kalau dulu saya lihat untuk informasi job pekerjaan paling banyak terkait dengan teknik. Tapi sekarang teman-teman semua bersyukur kalau misalnya sekarang menggeluti jurusan di bidang kesehatan, keselamatan kerja ataupun di bidang Kesmas, itu tidak menutup kemungkinan sudah banyak sekali untuk job di luaran, tidak hanya di manufacturing, migas ataupun di konstruksi. Yang paling utama yang harus kita miliki yaitu kita harus ikut pelatihan ahli K3 umum. Karena untuk ahli K3 umum yang pengalaman saya di tahun 2018 biasanya sudah dapat untuk terkait dengan skill audit. Ada tiga biasanya dari providernya menyediakan skill audit ISO yang 9001, 14, sama 45. Jadi untuk teman-teman semua yang mau kerja di bidang K3, silakan nanti mungkin ya ada rezeki lebih bisa ikut terkait dengan pelatihan ahli K3 umum. Untuk terkait dengan pelatihan-pelatihan lain itu juga bisa memperbanyak di CV. Salah satu contoh yang ini sekarang dari tim Kak Azrin lakukan webinar itu juga sama bisa kita lampirkan di dalam CV kita Kak Azrin. Ya. Baik, mungkin seperti itu ya sobat-sobat ketiga. Jadi pelatihan ketiga itu sangat Ya, penting. sangat penting sekali. Untuk soft skill lah kayak kurang lebih soft skill. Betul, Nah, kemudian ketika kita melakukan wawancara sama HRD, ya kita sudah ada bekal seperti itu ya. betul. Tidak apa-apa kita mengeluarkan biaya sedikit, kita punya ada pengalaman soft skill sebelum bekerja. Hmm. Iya. Mungkin tidak ada yang bertanya. Ya, Terima kasih untuk Kak Jeki pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya dan sama-sama teman-teman semua. Terima kasih.